warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat ya, ingat berdoa dulu. Lakukan ikhtiar, langitkan doa. Semangat! Baik, kita masuk bab baru, yaitu kalor dan perpindahannya. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah saat bersinggungan. Kalor dilambangkan dengan K. Satuannya Joule dilambangkan dengan J. Satuan kalor yang lain yaitu kilokalori dan kalori. Satuan kilokalori atau kakal dan kalori atau kal dengan awal huruf besar K-nya sering digunakan dalam bidang gizi. Seperti pada makanan memakai satuan kilokalori untuk mengetahui energi panas yang dikandungnya. Ingat, makanan mengandung energi kimia yang dirubah menjadi energi panas dan energi lainnya. 1 kalori adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Konversi satuan kalor, 1 kalori sama dengan 4,184 Joule dibulatkan menjadi 4,2 Joule. 1 kilokalori sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Yang perlu kamu ingat, akibat kalor ada dua, yaitu 1 perubahan suhu benda, kedua perubahan wujud benda. Rumus untuk perubahan suhu benda, Q sama dengan M kali C kali delta T. Dan rumus untuk perubahan wujud benda, Q sama dengan M kali L. Catatan, selama terjadi perubahan wujud, tidak terjadi perubahan suhu. Kalor berfungsi untuk perubahan wujud. Untuk jelasnya nanti akan kita bahas satu persatu. Kalor pada perubahan suhu benda. Besarnya kalor ditentukan oleh 1. Massa benda. Makin besar massa, kalor yang diperlukan akan semakin besar. 2. Suhu benda. Makin besar kenaikan suhu, kalor yang diperlukan semakin besar. 3. Jenis benda. Kalor jenis benda semakin besar, kalor yang diperlukan semakin besar. Jadi, kesimpulannya, kalor sebanding dengan massa benda, suhu benda, dan jenis benda. Rumus, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Keterangan, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram atau gram. C kalor jenis, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Delta T perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Q sama dengan kalor yang diperlukan, satuannya Joule atau kalori. Ingat, satuan yang dipakai disesuaikan dengan permintaan soal. Contoh soal, sebuah logam yang terbuat dari besi memiliki massa 5 kg dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai suhu 70 derajat Celcius. Maka energi kalor yang diperlukan sebesar dalam kurung kalor jenis besi 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Penyelesaian, diketahui massa 5 kg, berarti M sama dengan 5 kg. Dipanaskan dari 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Berarti T awal 20 derajat Celcius dan T akhir 70 derajat Celcius. Maka energi kalor yang diperlukan berarti yang ditanya Q dengan C besi 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Jawab, rumus Q sama dengan M kali C besi kali delta T. Delta T sama dengan T akhir dikurang T awal, sama dengan 70 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya sama dengan 50 derajat Celcius. Masing-masing kita masukkan ke dalam rumus. Q sama dengan M kali C besi kali delta T, sama dengan 5 kg dikali 450 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 50 derajat Celcius. Kilogram dapat kita coret, derajat Celcius juga dapat dicoret.
Hasil perkalian 112.500 Joule. Sekarang kita bahas kalor pada perubahan wujud zat. Kamu perhatikan skema gambar perubahan wujud zat. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, ini sudah dibahas di SD. Contoh cair menjadi padat, yaitu membeku. Kemudian ada melebur, ada menghablur, menyublim, menguap, dan mengembun. Kamu perhatikan warna panah pada gambar. Pada warna panah berwarna hijau, di sini menunjukkan terjadinya proses melepaskan kalor. Dan pada warna panah yang berwarna merah, berarti di sini menunjukkan proses terjadinya menyerap atau menerima kalor. Rumus Q sama dengan M kali L. Keterangan Q sama dengan kalor yang diserap atau dilepaskan, satuan Joule atau kalori. M massa, satuan kilogram atau gram. L besar, kalor laten, satuan Joule per kilogram atau kalori per gram. Kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat. Contoh kalor laten yaitu kalor lebur, kalor beku, kalor uap, kalor embun. Contoh soal, emas sebanyak 1,5 kg dengan kalor lebur 64.000 Joule per kilogram. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan emas tersebut? Penyelesaian. Diketahui 1,5 kg emas. Dari satuan kita ketahui bahwa itu adalah massa. Berarti M sama dengan 1,5 kg. Kalor lebur 64.000 Joule per kilogram. Berarti L emas sama dengan 64.000 Joule per kilogram. Berapakah kalor yang diperlukan? Berarti yang ditanya adalah Q. Jawab. Ingat di sini terjadi perubahan wujud. Perubahan wujud rumusnya Q sama dengan M dikali L emas. Sama dengan 1,5 kg dikali 64.000 Joule per kilogram. Kilogram habis. Bisa kita coret. Hasil perkaliannya adalah 96.000 Joule. Sekarang kita masuk kapasitas kalor. Ingat perbedaan kapasitas kalor dengan kalor jenis. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis merupakan ciri khas suatu zat, artinya zat yang sama kalor jenisnya sama. Sedangkan kapasitas kalor bukan ciri khas suatu zat. Zat yang sama kapasitas kalornya bisa berbeda tergantung massanya. Rumus C besar sama dengan Q per delta T atau C besar sama dengan M dikali C. Keterangan C besar sama dengan kapasitas kalor, satuannya Joule per derajat Celcius. C kecil kalor jenis, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Q banyaknya kalor yang diperlukan, satuan Joule. M massa, satuan kilogram. Delta T atau perubahan suhu, satuan derajat Celcius. Contoh soal, berapakah kapasitas kalor 3 kg zat yang kalor jenisnya 2200 Joule per kilogram derajat Celcius? Penyelesaian. Diketahui. Ingat analisa soal dari awal. Berapakah kapasitas kalor? Berarti yang ditanya di sini adalah C besar. 3 kg. Dari satuannya berarti massa. M sama dengan 3 kg. Kalor jenis sama dengan 2200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jawab. Rumus kapasitas kalor sama dengan massa dikali kalor jenis. Sama dengan 3 kg dikali 2200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kilogram dapat kita coret. Hasilnya sama dengan 6.600 Joule per derajat Celcius.
Peristiwa kalor dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengapa kita berkeringat? Sistem tubuh manusia bekerja optimal pada suhu 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Seringkali aktivitas dan lingkungan sekitar memaksa tubuh manusia bereaksi untuk menjaga agar suhu tubuhnya tetap optimal. Pada saat beraktivitas, misalnya berolahraga, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh memberi perintah agar tubuh berkeringat. Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor diambil dari kulit tubuh, sehingga tubuh yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Pada saat itu, mengapa kita merasa nyaman jika dikipas? Saat dikipas, proses penguapan keringat itu terjadi lebih cepat sehingga tubuh segera kembali ke suhu optimalnya. 2. Mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar? Pada saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuhmu bergerak cepat. Gerak tubuh kamu ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak, dan tentu saja menghasilkan energi panas. Dengan cara ini, suhu tubuh tidak turun. Tentu saja ada harga yang harus dibayar. Pada saat kedinginan, kamu cepat merasa lapar. 3. Teknologi pendingin sederhana. Contohnya, adanya pembuatan kolam dan air mancur di depan gedung-gedung. Secara alamiah, air di kolam itu akan menguap. Untuk menguap diperlukan kalor. Kalor ini diambil dari udara di sekitar kolam, sehingga udara menjadi lebih sejuk dibanding tanpa kolam. 4. Teknologi pendingin makanan sederhana. Alat ini terdiri atas 2 tempayan. Dengan tempayan kecil dapat masuk ke tempayan besar. Pasir diisikan di antara 2 tempayan. Selanjutnya, air ditambahkan pada pasir ini hingga pasirnya basah. Makanan atau air diletakkan di dalam tempayan kecil yang ditutup kain basah. Saat air di dalam pasir menguap, kalor untuk penguapan ini diambil dari sekitarnya, termasuk dari makanan, sehingga makanan menjadi dingin. Suhunya bisa turun hingga 15 derajat Celcius. 5. Saat kedinginan, tubuh akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh, yaitu proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi kalor, sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.